Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, perkenalkan nama Ibu Jenny Capricornia, Ibu mahasiswa PL dari Universitas Negeri Padang, yang insya Allah akan membantu Ananda semua dalam proses pembelajaran fisika. Ibu harapkan Ananda semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap mematuhi protokol COVID-19. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai vektor. Kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan. Nah, untuk indikatornya ada 3. Yang pertama, membedakan besaran vektor dan besaran skalar. Yang kedua, menjelaskan notasi, nilai, dan arah vektor. Yang ketiga, menjelaskan penjumlahan vektor dengan berbagai metode. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu ada 3. Yang pertama, siswa dapat membedakan besaran vektor dan besaran skalar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan notasi, nilai, dan arah vektor. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan penjumlahan vektor dengan berbagai metode. Nah, ada 4 subbab materi kita, yaitu yang pertama, perbedaan besaran skalar dan besaran vektor. Yang kedua, notasi, nilai, dan arah. Yang ketiga, menggambar vektor. Dan yang keempat, operasi vektor. Nah, yang pertama, besaran vektor dan besaran skalar. Di sini Ibu ada gambar tomat yang sedang diukur masanya. Dan gambar selanjutnya, seorang lelaki yang sedang memanah. Dari gambar yang pertama ini merupakan salah satu besaran skalar. Atau contoh lain dari besaran skalar yaitu ada panjang, massa, suhu, volume. Nah, dari contoh ini kita dapat mengetahui bahwa besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besaran atau nilai. Jadi, besaran skalar ini hanya memiliki nilai. Nah, contoh lainnya. Yang pertama, misalnya jarak rumah Atika ke sekolah adalah 400 meter. Nah, contoh yang kedua, suhu kota Payakumbuh siang ini adalah 29 derajat Celcius. Nah, itu merupakan contoh dari besaran skalar. Selanjutnya, dari gambar yang kedua ini, seorang lelaki sedang memanah, di mana ada beberapa besarannya, yaitu ada perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Dan itu merupakan besaran vektor. Jadi, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh lainnya, yang pertama, misalnya angin di wilayah Indonesia bertiup dari arah timur ke barat daya dengan kecepatan berkisar 9 sampai dengan 37 km per jam. Nah, contoh keduanya, sebuah benda diberikan gaya sebesar 20 Newton searah sumbu X positif, sehingga benda tersebut mengalami perpindahan sejauh 1 meter ke arah sumbu X positif. Nah, itu merupakan contoh dari besaran vektor. Nah, jadi perbedaan besaran vektor dan besaran skalar, besaran vektor memiliki nilai dan arah, sedangkan besaran skalar dia hanya memiliki nilai saja. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai notasi, nilai, dan arah. Nah, untuk notasi vektor, biasanya notasi vektor ini dituliskan dalam bentuk huruf yang diberi tanda panah di atasnya, atau huruf yang ditebalkan atau bold. Nah, untuk notasi nilai vektornya kita harus memberikan tanda mutlak. Nah, selanjutnya nilai dan arah vektor. Nah, di sini ada gambar panah AB, di mana A merupakan titik awal atau titik pangkal dari panah ini, dan B merupakan titik ujung dari panah.
Nah, dari sini kita dapat mengetahui nilai dan arah dari panah ini, di mana nilainya merupakan A yang diberi tanda panah di atas ini merupakan nilainya, dan untuk arahnya yaitu dari titik A ke titik B atau dari titik awal ke titik ujung. Nah, itu merupakan arah dari vektor ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai menggambar vektor. Di sini ada 4 contoh vektor. Ada vektor A, ada vektor B, ada vektor C, dan ada vektor D, di mana vektor ini memiliki nilai dan juga memiliki arah. Seperti vektor A memiliki nilai A dan arahnya ke bawah. Begitupun untuk vektor B, vektor C, dan vektor D, mereka memiliki nilai dan juga memiliki arah. Nah, vektor ini juga ada 2, yaitu vektor sama dan vektor berlawanan. Nah, 2 vektor dikatakan sama jika nilai dan arah kedua vektor sama, meskipun pangkal vektornya berbeda, yaitu A sama dengan B. Seperti gambar kita ini, vektor A memiliki nilai 3 meter dan vektor B juga memiliki nilai 3 meter. Berarti vektor A dan vektor B dikatakan vektor sama. Nah, untuk vektor yang berlawanan, 2 buah vektor dikatakan berlawanan jika arahnya berlawanan meskipun nilai kedua vektor sama. Nah, pada gambar dapat kita perhatikan vektor A memiliki nilai 2 meter dengan arah ke timur, sedangkan B memiliki nilai 2 meter juga tetapi arahnya ke barat. Nah, walaupun nilainya sama tetapi arahnya berlawanan, itu disebut dengan vektor berlawanan, atau A sama dengan minus B, atau A sama dengan negatif B. Nah, materi selanjutnya yaitu operasi vektor, yaitu ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan ini ada 2 metode. Yang pertama namanya metode geometris dan yang kedua namanya metode analitis. Nah, dalam metode geometris ini ada 3 metode lagi, yaitu metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon. Nah, kita akan membahas yang pertama itu metode segitiga, di mana langkah-langkah dalam metode segitiga itu, yang pertama, lukis vektor pertama sesuai dengan nilai dan arahnya, misalnya vektor A. Nah, ini merupakan vektor A. Langkah kedua, lukis vektor kedua, misalnya B. Nah, ini merupakan vektor kedua atau vektor B. Maka, sesuai nilai dan arahnya dengan titik tangkapnya berimpit pada ujung vektor pertama. Berarti vektor A ini ujungnya berimpit dengan titik tangkap vektor B. Ujung vektor A berhimpit dengan titik pangkal atau titik pangkat dari vektor B. Nah, yang ketiga, hubungkan titik tangkap vektor pertama atau vektor A dengan ujung vektor kedua B. Nah, kita hubungkan pangkal vektor A ke ujung vektor B, garis berwarna biru ini. Nah, ini merupakan resultannya atau penjumlahannya, di mana dari vektor ini yaitu A ditambah B. Nah, untuk pengurangannya seperti tadi kita membuat vektor A itu ke arah timur. Nah, untuk vektor B kita bikin ke atas. Nah, untuk pengurangannya atau selisihnya, vektor B ini harus berlawanan arah. Jadi, vektor B-nya kita gambarkan ke bawah seperti ini. Vektor A-nya tetap sama, tetapi vektor B-nya berlawanan dengan vektor B yang pertama. Jadi, vektor B-nya ke bawah sehingga nilainya menjadi negatif B. Jadi, selisihnya yaitu atau resultannya R sama dengan A dikurang B. Nah, untuk metode yang kedua
yaitu metode jajar genjang. Langkah-langkahnya, yang pertama, lukis vektor pertama sesuai dengan nilai dan arahnya, misalnya vektor A. Nih, kita misalkan ini adalah vektor A. Nah, langkah kedua, lukis vektor kedua, misalnya vektor B. Nah, ini merupakan vektor B. Nah, langkah yang ketiga, lukis vektor pertama dan vektor kedua dengan titik pangkal berimpit. Jadi, seperti gambar ini, vektor A ini kita impit dengan vektor B dengan titik pangkalnya yang berhimpit, sehingga gambarnya seperti ini. Langkah keempat, lukis sebuah jajar genjang dengan kedua vektor tersebut sebagai sisinya, atau kita proyeksikan sehingga membentuk jajar genjang seperti gambar ini. Nah, langkah yang kelima, resultan kedua vektor adalah diagonal jajar genjang yang titik pangkalnya sama dengan titik pangkal kedua vektor. Jadi, titik pangkalnya kita tarik dari titik pangkal A dan B ke proyeksi yang telah kita buat atau yang panah berwarna merah ini. Jadi, resultannya yaitu vektor A ditambah vektor B. Nah, untuk pengurangannya juga demikian. Hanya saja yang membedakan vektor B-nya kita buat berlawanan. Yang awalnya vektor B ke arah timur, kita buat vektor B-nya jadi ke arah barat. Jadi, vektor B-nya memiliki nilai negatif, sehingga resultannya atau pengurangannya menjadi A kurang B. Selanjutnya yaitu metode poligon. Nah, metode poligon ini langkah-langkahnya, yang pertama, lukis vektor pertama sesuai dengan nilai dan arahnya, misalnya vektor A. Nah, kita misalkan ini vektor A. Langkah kedua, lukis vektor kedua, misalnya B, dengan pangkalnya berimpit di ujung vektor pertama. Nah, vektor B ini kita himpit pangkalnya dengan ujung yang vektor A, sehingga gambarnya seperti ini. Nah, untuk langkah yang ketiga, lukis vektor ketiga dengan pangkalnya berimpit di ujung vektor kedua, dan seterusnya. Nah, seperti gambar yang C ini, ujung vektor A diimpit oleh pangkal vektor B. Nah, begitu juga selanjutnya, ujung vektor B dihimpit oleh pangkal vektor C, sehingga untuk langkah selanjutnya, vektor resultan atau vektor hasil penjumlahannya diperoleh dengan menghubungkan pangkal vektor pertama dengan ujung dari vektor yang terakhir dilukis. Nah, vektor pertama kita itu vektor A, selanjutnya vektor B, selanjutnya vektor C. Nah, untuk resultannya kita tarik dari pangkal vektor A ke ujung vektor C, sehingga resultannya A ditambah B ditambah C. Nah, coba kita lihat dulu contoh soal ini. Doni bersepeda dari rumah menuju sekolah sejauh 100 meter ke utara. Kemudian, Doni berbelok ke barat sejauh 30 meter. Dan akhirnya, Doni tiba di sekolah setelah menempuh jarak 35 meter ke barat daya. Gambarkanlah lintasan gerak Doni dari rumah menuju sekolahnya dan tentukan mana yang merupakan besar dan arah pada situasi di atas. Nah, jawabannya yang pertama. Doni bersepeda menuju sekolah sejauh 100 meter ke utara. Maka ini 100 meter ke utara. Yang kedua, Doni berbelok ke barat sejauh 30 meter. Maka Doni berbelok ke barat sejauh 30 meter. Selanjutnya, Doni menempuh jarak 35 meter ke barat daya. Maka gambarnya seperti ini. Nah,
jadi gambar lintasan gerak Doni dari rumah menuju sekolah yaitu seperti ini. Nah, yang panah merah ini merupakan resultan dari vektor yang ditempuh oleh Doni, yaitu pangkal dari rumah Doni sampai ke sekolah. Ini merupakan resultannya. Nah, jadi dari gerak Doni ini kita dapat menentukan besarnya. Yang pertama yaitu 100 meter, yang kedua 30 meter, yang ketiga 35 meter. Nah, jadi besarnya yaitu kita misalkan ini A, ini B, ini C, maka 100 ditambah 30 meter ditambah 35 meter sama dengan 165 meter. Nah, selanjutnya yaitu kita akan memasuki operasi vektor dengan metode analisis. Yang pertama itu ada rumus kosinus dan sinus. Nah, coba kita perhatikan gambar ini, di mana di sini ada vektor V1 dan vektor V2. Karena OC sama dengan R, OA sama dengan V1 dan AC sama dengan V2, di sini OC sama dengan resultannya. OA merupakan vektor pertama, vektor V1, OB merupakan vektor V2. Jadi OC kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang 2 dikali OA kuadrat dikali AC kuadrat cos 180 derajat dikurang A, karena di sini ada sudut sebesar 180 derajat dikurang alfa. Nah, karena cos 180 merupakan negatif 1, maka hasilnya OA kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang 2OA dikali AC negatif cos alfa. Karena cos 180 adalah negatif 1, maka hasilnya berubah menjadi OA kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang 2OA dikali AC cos theta. Maka persamaannya berubah menjadi R kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 dikali V1 dikali V2 cos alfa, atau resultannya sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2 dikali V1 dikali V2 cos alfa. Nah, keterangannya V1 sama dengan besar vektor V1, V2 merupakan besar vektor V2, R merupakan besar resultan vektor V1 ditambah V2, dan alfa merupakan sudut yang dibentuk antara vektor V1 dan vektor V2 dengan ukurannya alfa itu lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil dari 180 derajat. Nah, selanjutnya ini merupakan rumus dari sinus. Nah, dari gambar ini, arah vektor resultan terhadap salah satu vektor secara matematis dapat ditentukan dengan menggunakan aturan sinus. Contoh, suatu vektor A ditambah vektor B dan hasil penjumlahan ini adalah vektor C. Maka persamaannya A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma, di mana alfa merupakan sudut di hadapan vektor A, alfa merupakan sudut di hadapan vektor A, beta merupakan sudut di hadapan vektor B, dan gamma merupakan sudut di hadapan vektor C. Nah, untuk metode analisis yang kedua ada komponen vektor sebidang, di mana suatu vektor A diuraikan menjadi dua komponen yang saling tegak lurus terhadap sumbu X dengan komponen AX. Nah, sumbu X komponennya AX dan pada sumbu Y dengan komponen AY.
Penguraian sebuah vektor menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus. Nah, dari gambar dapat diperoleh hubungan yaitu AX sama dengan A cos alfa karena diapit oleh sudut alfa, dan AY sama dengan A sin alfa. Maka nilai vektor resultannya diperoleh A sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Nah, sebaliknya, jika diketahui dua buah vektor AX dan AY, maka arah vektor resultan ditentukan oleh sudut antara vektor tersebut dengan sumbu X, yaitu dengan persamaannya tan alfa atau tangen alfa sama dengan AY per AX, atau alfa sama dengan arcus tan AY per AX. Nah, contoh soalnya, dua buah vektor sebidang berturut-turut besarnya 4 satuan dan 6 satuan, bertitik tangkap sama dan mengapit sudut 60 derajat. Tentukan besar dan arah resultan vektor tersebut. Nah, ini gambar dari dua buah vektor sebidang tersebut. Penyelesaiannya, V1 yaitu sebesar 4 satuan dan V2 sebesar 6 satuan dengan alfanya sebesar 60 derajat. Maka didapatkan cos alfa sama dengan setengah. Nah, untuk besar resultannya, R sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2V1 dikali V2 cos alfa, di mana V1 nya tadi 4, V2 nya tadi 6. Maka setelah kita cari hasilnya, yaitu menghasilkan 2 akar 19 satuan. Nah, untuk arah resultannya dihitung dengan rumus sinus pada segitiga OAB. Jadi R per sinus 180 dikurang alfa sama dengan V2 per sinus theta. Maka hasilnya yaitu theta sebesar 36,6 derajat. Maka dari soal ini kita mendapatkan nilainya sebesar 2 akar 19 satuan dan arahnya 36,6 derajat. Nah, sekian materi vektor kita pada minggu ini. Ibu harapkan Ananda semua dapat memahami dan mengerti tentang apa yang Ibu jelaskan. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan kita bahas minggu depan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa minggu depan ya Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Jenny Capricornia, Ibu mahasiswa PL dari Universitas Negeri Padang yang sedang melakukan praktek lapangan di SMA Negeri 4 Payakumbuh. Di sini Ibu akan membantu Ananda semua dalam proses pembelajaran fisika, dan pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai vektor.